Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأيها الإخوة, kita lanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita masih membahas tentang fasal yang ketiga, yaitu kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat walaupun manusia memandangnya sebagai bid'ah hasanah. Judul dari fasal ini adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan kita sudah membahas panjang lebar ya, bahwasanya di sana ada ulama yang membagi bid'ah itu bukan hanya dhalalah, hasanah dan mamduhah saja, bahkan sampai 5 ya. Ada yang membagi sampai 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram gitu ya. Siapa itu? Siapa yang masih ingat? Siapa ulama yang membagi bid'ah menjadi sampai 5? Siapa yang masih ingat? Ada enggak yang ingat? Al-Imam Al-Izz Ibni Abdissalam Asy-Syafi'i ya. Seorang ulama Syafi'iyah, itu Al-Izz Ibni Abdissalam. Beliau membagi bid'ah itu menjadi 5 bagian. Dan hal itu telah dibantah, dirad oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Yang pertama yaitu, kita ngulang sedikit ya, murajaah tentang bid'ah wajib. Beliau membantahnya, bahwasanya hal itu sudah lengkap. Apa-apa yang wajib itu sudah lengkap, enggak perlu ditambah. Betul apa tidak? Mudah sekali membantahnya. Adakah kewajiban-kewajiban dari agama kita ini yang harus ditambah? Enggak ada kan? Kalaulah ditambah, maka itu bukan urusan syar'i. Maksudnya bukan ibadah mahdhah. Bisa jadi itu adalah penopang saja. Penopang. Memang ada sebuah kaidah di sini. Beliau mengatakan, ma la yatimmu bihil wajibu illa bihi fahuwal wajib, fahuwa wajib. Jadi apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Tapi itu tidak dinamakan bid'ah. Itu tidak dinamakan bid'ah. Karena itu bukan ibadah mahdhah, itu adalah wasilah ya. Hukum wasail ya. Al-wasailu lahu hukmul maqasid. Wasilah-wasilah itu tergantung hukum maksudnya ya. Ma la yatimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajib, wa ma la yatimmu bihi sunnah illa bihi fahuwa sunnah ya. Wa kadzalikal makruh wal mubah dan seterusnya. Seperti itu. Dan haram juga seperti itu. Sesuatu yang tidak sempurna ya,
sebuah keharaman kecuali dengan benda itu, maka benda itu hukumnya haram. Ya. Apa misalkan ekstasi. Ekstasi, kalau nggak ada ekstasi, nggak akan terjadi orang joget-joget sampai pagi segala macam. Itu jelas haram. Wasilah kepada keharaman. Seperti itu dan seterusnya. Maka ini jelas tidak bisa dimasukkan ke dalam bid'ah. Lalu juga mandub, ya. Mandub ini sunnah, istilah lain daripada sunnah. Lalu juga makruh. Kalau makruh jelas, makruh ini salah satu bentuk bid'ah. Karena bid'ah cuma dua ya, bukan berarti hasanah dan mamduah, tidak, tapi makruh dan haram. Paling ringannya adalah bid'ah yang makruh. Nanti akan kita jelaskan contoh-contoh bid'ah yang tidak sampai kepada derajat keharaman, tapi sebatas makruh saja. Maka beliau mengatakan wala kalama fiha, maka tidak perlu dibicarakan masalah hal ini karena memang sudah masuk. Dan juga masalah qisam yang mubah, bid'ah yang mubah seperti itu. Maka ini juga dibantah oleh beliau ya, dan tidak termasuk ke dalam bid'ah sama sekali. Intinya perkataan beliau waqad khatama asy-Syatibi bi bahsahu bi qawlihi. Beliau mengatakan di akhir kalamnya wal hasilu min jami'i ma dzukira fihi qad wadaha minhu anna al bid'a la yanqasimu ila dzalikal inqisam bal hiya min qabilil manhi anhu imma karahatan wa imma tahriman. Ya, bahkan ya, bid'ah itu ya, tidak terbagi kecuali yang karahah dan tahrim, yaitu makruh dan haram saja. Nah. Wa hahuna amrun tadbiqiyun yu'akkidu hadha alladhi intahayna ilayh wa huwa min kalamil imam al-Is nafsih. Dan di sini ada perkara yang sesuai ya. Sesuai dalam artian itu sesuai dengan perkataan Imam Syatibi sendiri ya. Dan itu adalah dari perkataan Al-Imam Ibni Abil Is sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika Al-Imam Al-Is Ibni Abdissalam beliau membagi bid'ah menjadi 5 tadi itu ditemukan kata-kata beliau sendiri yang zahirnya bertentangan dengan taksim beliau sendiri ya. Bahwasanya beliau itu menganggap beberapa ibadah itu bid'ah ya, dengan dalil sesuai apa yang kita pakai. Nah, nanti akan kita bacakan di sini ya. Nah, fi ma'ridi naqdihi laha ya. Al-awwal ya. Qala fi targhib an salatir raghaib al-mawdu'ah. Jadi beliau membid'ahkan salat raghaib ya. Yang mana sebagian ulama atau kaum muslimin itu menganggapnya sebuah ibadah yang sunnah, tapi beliau malah membid'ahkan. Beliau mengatakan fa inna syari'ata lam tarid bitaqarrubi ila Allah ta'ala bisajdatin munfaridatin la sabab laha fa innal qurba laha asbabun wa syara'itu wa awqatun wa arkanun la tasihhu biduniha. Sesungguhnya syariat itu ya, tidaklah ada ya, yang untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan satu sujud saja yang tidak ada sebabnya baginya. Maka sungguhnya ya, taqarrub kepada Allah itu ada sebab-sebabnya dan ada syarat-syaratnya dan ada waktu-waktunya yang tertentu dan ada rukun-rukunnya yang tidak sah kecuali dengannya. Fakama la yataqarrabu ila Allah Ta'ala bil wuqufi bi Arafah wa Muzdalifah wa ramyil jimar, maka sebagaimana kita tidak bertaqarrub kepada Allah dengan wukuf berdiri di Arafah dan Muzdalifah dan melempar jamarat ya, di jamarat melempar kerikil di jamarat, dan sa'i baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah, min ghairi nusukin waqi'in, tanpa ritual manasik yang ada. Maksudnya manasik haji itu sudah ada
dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh ya membikin manasik yang lain seperti itu ya. Fi waqtihi bi asbabihi wa syara'itihi, di dalam waktunya dan sebab-sebabnya dan syarat-syaratnya ya. Boleh enggak kita haji misalkan di bulan Muharram? Enggak boleh kan? Ada waktunya sendiri ya. Bahkan di bulan Dzulhijjah sendiri pun ada tanggal-tanggalnya. Ada tanggal-tanggalnya, ada jam-jamnya. Ya, kapan melempar, kapan wukuf, kapan ke Arafah, kapan ke Muzdalifah, ya. Kapan di Jamarat melempar kerikil, 7 kerikil. Di situ ada 3 batu, ya. Ula, Wusta dan Aqabah, seperti itu. Ketika tanggal 10 itu di Aqabah saja. Ketika 11, 12, 13 itu Ula, Wusta, Aqabah semuanya. 777 seperti itu. Ya. Ada waktunya tertentu, ya. Tidak boleh bikin-bikin. Fakadzalika la yutaqarrabu ilaihi bisajdatin munfaridatin wa in kanat qurbatan idza kana laha sababun sahih. Maka begitu juga tidaklah kita mendekatkan diri pada Allah dengan satu sujud saja ketika itu ada sebabnya. Nah, itu maksudnya adalah ibadah-ibadah yang mahdhah. Wa kadzalika la yutaqarrabu ila Allah azza wa jal bis salati was siyami fi kulli waqtin wa awanin wa rubbama taqarraba al jahiluna ila Allah ta'ala bima huwa mub'idun anhu min haitsu la yash'urun. Begitu juga salat, puasa, ya, itu ada waktu-waktunya yang tertentu. Dan terkadang bahkan orang-orang jahil itu merasa dia mendekatkan diri pada Allah padahal dia semakin jauh darinya dikarenakan sedangkan dia tidak menyadarinya. Nah. Wa qad 'allaqa 'alaihi Syekhuna al-'Allamah Al-Albani hafizahullah, ya, rahimahullah, ya, keduanya sudah meninggal, Syekh Ali dan Syekh Albani, ya, fi al-musajalah, ya. Syekh Albani telah memberikan ta'liq. Ta'liq itu catatan, ya, catatan faedah terhadap apa yang dikatakan oleh Al-Is ibn Abdissalam ini. Beliau mengatakan, "Hada mimma yush'iru annahu rahimahullah." Ini adalah apa-apa yang kita rasakan, ya. Ya. Bahwasanya beliau rahimahullah Al-Is ibn Abdissalam la yaral bid'ata al-hasanata bil mafhumis sa'idi 'indal mutaakhirin. Bahwasanya beliau Al-Is Ibn Abdissalam itu tidak memandang adanya bid'ah hasanah yang difahami oleh ulama-ulama mutaakhirin sekarang ini yang mengklaim adanya bid'ah hasanah. Beda gitu. Jadi hasanah yang dimaksud oleh beliau beda dengan hasanah yang dimaksud sekarang ini oleh beberapa ahlul ahwa, orang-orang pengikut hawa nafsu yang mencantol atau menjadikan ulama-ulama yang membagi bid'ah itu ada hasanah sebagai tamengnya untuk melegalkan bid'ah sayyi'ah mereka itu. Wa huwa at-taqarrubu ila Allah bima lam yashra'hu Allah bi hujjati anna aslahu masyru'. Dan itu adalah taqarrub kepada Allah dengan apa-apa yang tidak disyariatkan Allah dengan dalil, dengan hujjah bahwasanya ada asalnya. Ada asalnya, asalnya masyru'. Jadi ini sebagian syubhat mereka. Jadi apa-apa yang asalnya masyru', asalnya memang ada, maka tidak ada, bukan bid'ah, seperti itu. Bukan bid'ah. Wa yu'ayyidu dzalika ma sayati min qawlihi. Dan hal itu dikaitkan dengan apa-apa yang akan datang dari perkataan beliau, innal bid'atal hasanata indahu la tukhalifus sunan. Bahwasanya bid'ah hasanah di sisi beliau itu adalah apa-apa yang tidak menyelisihi sunnah, bal tuwafiquha, bahkan sesuai dengannya. Fata'ammal, maka ini perhatikanlah, ya, maka hal ini perhatikanlah, kata beliau. Qultu, kata Syekh Ali Hasan rahimahullah, dalika qauluhu, itu adalah perkataan beliau di halaman 31, raddan ala Ibni Salah haitsu i'tarafa anna salatar raghaib bid'atun
faraddal izzu alaihi biqaulih. Ini adalah ada dalam kitab beliau di halaman 31 ketika beliau merat atau membantah Ibnu Salah ketika beliau mengaku bahasanya, yaitu Ibnu Salah ketika Al-Iz Ibn Abdus Salam yaitu mengatakan bahasanya hal itu adalah bid'ah, yaitu salat raghaib. Maka beliau mengatakan dengan perkataan beliau, fanahtajju alaihi idzan bi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Maka kami berhujjah atas dia. Kalau atas ini berarti mengkritik ya. Kalau bagi berarti mendukung begitu. Yaitu setiap seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diadakan dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Waqad istasnaitu al-bid'ah al-hasanata min dzalik. Dan aku telah mengecualikan bid'ah hasanah dari hal itu. Wa hiya kullu bid'atin la yukhalifus sunan, yaitu setiap bid'ah yang tidak menyelisihi sunnah, bal yuwafiquha, yaitu yang menyesuaikannya, sesuai dengannya. Fayabqa ma 'adaha ala umumi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tersisalah apa-apa yang tersisa dari apa-apa atas keumuman perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara yang terburuk adalah yang diada-adakan dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Ini mirip dengan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau juga mengatakan al-bid'atu bid'atan, setiap bid'ah itu adalah dua bid'ah, yaitu bid'ah yang sesuai dengan sunnah itu mamduhah, dan yang sayyi'ah ada yang yukhalifu as-sunan, yaitu yang menyelisihi sunnah. Lalu kita bisa katakan bahwasanya yang dimaksud beliau yang hasanah itu adalah bukan yang syar'i. Bukan yang syar'i. Apa dalilnya? Itu perkataan beliau sendiri. Beliau mengatakan man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik sebuah hal-hal yang baru dalam syariat, sungguh dia telah membuat syariat. Maksudnya ini celaan, bukan pujian. Ini celaan. Man istahsana faqad syara'. Barang siapa menganggap baik, maka sungguh dia telah membuat syariat. Berarti yang sesuai dengan sunnah tadi, maksudnya yang hasanah tadi adalah bukan dalam hal-hal yang syar'i. Begitu dia maksudnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, annahu rahimahullah qad hakama fi fatawihi. Bahwasanya beliau Al-Iz Ibn Abdus Salam telah berkata di dalam fatwanya, ala iddatin minal umuri at-ta'abbudiyah al-hadisah, terhadap perkara-perkara ta'abudiyah yang baru, bi annaha bid'un wa muhdatsatun munkaratun, bahwasanya itu adalah bid'ah yang munkarah, ilman anna hadhil umur dzatuha law su'ila anhal mustadilluna bi kalamil iz laqalu bid'atun hasanatun. Dan perlu diketahui bahwasannya hal ini yang beliau hukumi sebagai bid'ah munkarah ya, kalaulah hal ini ya, perkara ini ya, ditanyakan kepada orang-orang yang berdalil dengan perkataan Ibni Abdul Aziz sendiri, pasti akan mengatakan bid'ah hasanah. Maksudnya apa? Jadi kan Al-Imam Ibni Abdul Aziz membagi bid'ah menjadi 5 ya. Ya, begitu. Orang-orang selain beliau, mutaakhirin, kalaulah ditanya dengan kaidah yang beliau bikin 5 ini, itu pasti akan mengatakan ini bid'ah hasanah. Tapi Al-Iz Ibn Abdus Salam sendiri di dalam kitab beliau, ya, ini Al-Iz kan ulama yang mutaqaddimin ya, itu menganggap sebuah ibadah-ibadah ta'ubudiyah yang hadisah yang baru itu dengan bid'ah munkarah, bid'ah yang munkarah, berarti yang haram, begitu ya. Begitu. Jadi apa maksudnya di sini kata Syekh Ali? Jadi apa yang difahami oleh mutaakhirun beda dengan yang difahami oleh
Al-Is Ibn Abdissalam sendiri, begitu dia. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Nah, seperti itu. Fahum hadahumul maula subhanahu, maka mereka, semoga mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yukhalifuna fit tafri', ya, mereka berbeda, menyelisihi beliau di dalam cabang, ya, walaupun usulnya sama, cuman ketika menerapkan beda. Man i'tamadu alaihi fit ta'sil, itu orang-orang yang berpegang atas beliau di dalam masalah usulnya, tapi cabangnya, tafri'nya itu beda. Jadi ada yang namanya dalil, ya, tapi dia ketika istidlalnya hasilnya beda. Itu ada banyak, ya. Itu ada dan itu banyak. Makanya banyak kita dapati juga, walaupun madhabnya sama, manhajnya sama, dalilnya sama, tapi para ulama kadang beda dalam hasilnya, hukumnya dan yang lainnya. Itu dia. Min dzalika masalan qauluhu, dan yang contoh yang lainnya adalah perkataan beliau. Beliau mengatakan, "Walam tasihhas salatu 'ala ar-rasuli fil qunut." Dan tidak sah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut. Wala yanbaghi an yuzada ala salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kunuta bi syai'in wala yunqas. Dan tidak boleh ditambah, ya, salat kepada Nabi, maksudnya salawat di dalam kunut, ataupun dikurangi. Tidak boleh ditambah dan tidak dikurangi. Lihat. Jadi bila masalah kunut aja ini ketat. Masalah syariat ini gitu kan, doa. Enggak boleh tambah, enggak boleh kurang. Dan memang sebagian ulama itu berpendapat doa itu termasuk zikir, itu tidak boleh dimodif, tidak boleh dimodifikasi. Dalilnya adalah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Antum tahu doa ketika tidur? Bagaimana doanya? Bismika Allahumma amut. Bukan yang itu, yang lain. Yang panjang. Allahumma inni aslamtu wajhi, ya, dan seterusnya itu. Terakhirnya amantu jadi lupa saya. Binabiyyikal ladzi arsalta. Itu dia. Ya, terakhirnya ya. Amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Abu Bakrah merubah menjadi amantu birasulikal ladzi arsalta. Nabi mengatakan jangan dirubah, enggak boleh. Nabi sama Rasul bagus mana? Bagus Rasul kan? Nabi enggak boleh. Jangan dirubah-rubah, tetap Nabi redaksinya. Gitu dia. Nah itu. Nah, ini makanya sebagian ulama mengatakan doa-doa yang warid dari Nabi, ya, maka itu termasuk zikir dan itu tidak boleh dirubah redaksinya, seperti itu. Ya kecuali nggak sengaja, ya, orang nggak sengaja ya nggak ada masalah. Tapi kalau sengaja dia merubah, memodif, itu bid'ah, nggak boleh, seperti itu. Nah, makanya di sini Al-Is Ibn Abdissalam juga dalam masalah kunut ketat, ya, gimana itu? Apalagi kok sholawat nariyah, sholawat ini, marah beliau mungkin, ya kan? Gitu. Macam-macam sekali sekarang sholawat kan, gitu. Taib. Waqad naqala Syekhuna Al-Albani hadan nas. Dan sungguh Syekh kami Al-Albani telah menukil nas ini min kalamil Is fi kitabih As-Sa'iri Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Syekh Al-Albani menukil perkataan Al-Is Ibn Abdissalam ini dalam sifat salat beliau. Wa 'allaqa 'alaihi biqaulihi, dan beliau mentaklik, memberikan catatan. Wa fi hadzal qaul minhu isyaratun ila annahu la yatawassa'u fil qauli bil bid'ah. Dan di dalam perkataan beliau ini ada isyarat bahwasanya beliau tidak bermudah-mudahan di dalam masalah bid'ah. Di dalam masalah bid'ah ketat beliau sebenarnya, begitu dia.
Itu bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Itu dia. Kama yaf'alu ba'dul mutaakhirin alqailina biha. Ya. Sebagaimana yang dibuat oleh sebagian mutaakhirin yang mereka tuh bermudah-mudah. Tidak seperti itu beliau itu. Nah, gitu maksudnya, ya. Jadi sedikit-sedikit ini hasanah, sedikit-sedikit hasanah, ini enggak masalah, enggak seperti itu. Lihat, ya, masalah sholawat saja dalam doa kunut beliau tidak boleh menambah, tidak boleh kurang, gitu dia. Nah, qultu wa mimma yudihu dzalika wa yujallihi qawluhu ba'da dzikrihi zinata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan, dan apa-apa yang bisa menjelaskan secara jelas hal itu perkataan beliau setelah penyebutan beliau tentang zinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman arada sunnata fala yazidu ala dhalik wal khairu kulluhu fi ittiba'ir rasuli waqtifa'i asarihi. Lihat, ya. Ini perkataan Al-Is Ibni Abdissalam sendiri. Barang siapa yang menginginkan sunnah, maka hendaknya dia tidak menambah atas hal itu. Dan kebaikan itu semuanya adalah di dalam ittiba, mengikuti Rasul, dan iktifa, mencontoh asar-asar beliau. Lihat, nah, seperti itu. Wa qaluhu fi mas'alati sholati ala sujjadi. Dan perkataan beliau, ya, di dalam masalah salat atas orang-orang yang sujud. Fal afdalu ittiba'ur rasuli alaihi salatu wassalam fi diqqi af'alihi wa aqwalihi wa jillihi man ata'ahu ihtada wa ahabbahu Allahu azza wa jalla wa man kharaja an ta'atihi wal iktida'i bihi ba'uda 'anis sawabi biqadri taba'udihi 'an ittiba'ihi. Maka yang paling afdal, yang paling baik adalah ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kedalamannya, af'al beliau, perbuatan beliau dan perkataan beliau, ya. Dan juga apa-apa yang telah jelas dari beliau. Barang siapa mentaati beliau, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa keluar dari ketaatan beliau dan mencontoh dari beliau, maka sungguh dia telah jauh dari kebenaran sesuai kadar kejauhan dia dari ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qauluhu, dan juga perkataan beliau, banyak ya perkataan beliau, ya. Wal iktida'u bis salafi aula min ihdasil bid'ah. Masyaallah, ya. Dan mencontoh para salaf itu lebih aula daripada berbuat bid'ah. Lihat, kalau kita kembalikan ke sini saja udah selesai semua, ya. Orang-orang yang berdalil dengan perkataan Imam Al-Is Ibni Abdissalam habis semua itu, ya. Kalau kita ingat kemarin ada ya dai dari Medan yang membawakan, ya, ulama-ulama Syafi'iyah yang memang membagi bid'ah ke dalam beberapa bagian. Cuman lihat hakikatnya. Apa kata mereka? Ya, satu aja ini, perkataan satu ini aja selesai sebenarnya. Wal iktida'u bis salafi aula min ihdasil bid'ah. Dan mencontoh para salaf itu lebih aula daripada berbuat bid'ah. Masya Allah, ya, begitu dia. Wangdur qaulahu, dan juga lihat perkataan beliau yang lainnya. Inda ijabatihi man sa'alahu an hukmil musafahati akibas subhi wal asri. Lihat, beliau juga, ya, perkataan beliau tentang orang yang bertanya kepada beliau hukum salam-salaman setelah sholat. Lihat ini, ya, bagaimana perkataan Al-Is Ibni Abdissalam yang telah membagi bid'ah menjadi 5. Tapi ketika berbicara bid'ah dalam masalah ibadah, apa kata beliau? Ini tentang salam-salaman setelah sholat, ya, dan rutin, ya. Kalau nggak rutin nggak masalah, kita nggak bicara masalah itu. Ini yang rutin dan dianggap itu sesuai sunnah atau dapatkan pahala seperti itu. Beliau mengatakan al-musafahatu aqibas subhi wal asri minal bid'ah.
Salam-salaman itu termasuk bid'ah ketika setelah sholat. Lihat, ini ulama Syafi'iyah, bukan kita yang bicara loh, ya. Tapi kita seolah-olah jadi korban terus gitu ya kan. Tukang membid'ahkan katanya. Lihat ini, ya adil dong ya. Kita membahas adil dari ulama mereka sendiri yang mereka sanjung-sanjung seperti itu. Ya. Kan begitu kan? Lihat ini, bukan cuma 2 bid'ah, itu ada 5 katanya. Al-Is Ibn Abdus Salam, lihat. Ya antum lihat juga dong perkataan beliau yang lain, jadi paham, nggak salah paham gitu. Ya. Contohnya ketika seorang membawakan perkataan Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada 2, stop sampai di situ doang. Mereka nggak berani mengatakan perkataan Imam Syafi'i man istahsana faqad syara'. Ada yang seperti itu? Nggak pernah dengar kan? Ahli bid'ah yang membawakan perkataan Imam Syafi'i seperti itu. Cuman itu aja, nggak adil, gitu dia. Coba kalau adil, jadi paham. Maksud beliau itu secara lughawi. Ketika hasanah itu lughawi bukan syar'i, gitu loh. Ya. Enggak fair gitu, ya, enggak fair. Memaksakan. Wa kana an-nabiyyu, belum selesai ya. Illa liqadimin, kata beliau, kecuali orang yang baru datang, lama enggak jumpa, ya. Yajtami'u biman yusafahu, ya. Yusafahu, ya. Qabla shalah, itu orang yang baru datang dari kejauhan misalkan, nggak ketemu, baru ketemu salaman, nggak masalah. Ya, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Lah, lama nggak jumpa ya, salaman. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau tiap hari salaman, tiap pagi salaman, setiap salaman, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung gini-gini, gitu. Iya, kata beliau bid'ah, kata beliau ya, bukan kata kita ya. Nah, gitu dia. Nah, Al-Is Ibn Abdus Salam, seorang imam Syafi'iyah yang sangat terkenal. Fa innal musafahata masyru'atun indal qudum. Sungguhnya salaman-salaman itu masyru' ketika orang itu baru datang. Ya, datang. Masyru' sunnah tapi tidak wajib. Silakan. Seperti itu, enggak masalah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti ba'da as-salati bil adhkar al-masyru'ah. Nabi kalau setelah salat berzikir, bukan salam-salaman, ya. Wa yastaghfiru salasan, beristighfar 3 kali. Summa yansarifu, lalu pergi tanpa salam-salaman. Wa ruwiya annahu qala, dan diriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan, Rabbi qini adabaka yauma tub'atsu ibadaka wal khairu kulluhu fi ittiba'ir rasul. Dan ada juga doa, yaitu, ya Allah, selamatkanlah aku dari azabmu di hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu, dan kebaikan itu semuanya adalah di dalam mengikuti Rasul. Fadhahirun itu fadhahirun jiddan annahu adda hadzal amal min nahiyati syar'iyyah bid'atan. Ya. Maka sangat jelas sekali bahwasanya Al-Imam Al-Iz Ibn Abdus Salam ini, beliau menganggap amal-amal ini bid'ah dari segi syar'i, ya, gitu. Nah, ilman annahu qad daqara fi qawaidihi annal musafahata aqiba salati as-subhi wal 'asri minal bid'i al-mubahati wa qalladahu ghairu wahid. Perlu diketahui bahwasanya beliau Al-Imam Ibn Abdul Aziz di dalam kitab beliau yang lain itu pernah mengatakan, ya, pernah mengatakan. Nah, ini begitu ya, kalau para ulama itu baca kitab bukan cuma satu, dibaca semua, jadi paham ini akidah sang imam itu bagaimana, kaidah sang imam itu bagaimana, paham, nggak cuma sepotong-sepotong. Beliau di dalam kitab yang lain pernah mengatakan, ya, bahwasanya salam-salaman setelah sholat subuh itu termasuk bid'ah yang mubah. Nah, gimana ini? Ayo. Pening ya? Ya kan? Wa qalladahu ghairu wahid. Lalu, ya, banyak orang-orang yang bertaklid pada beliau, ya, dengan masalah ini. Nah, tengoklah ini kan, bid'ah mubah, enggak masalah gitu. Fadalla qauluhu huna mudhafan ila qoulihi hunaka. Maka perkataan beliau ini, ya, menunjukkan, ya, dan mudhaf atau tersandar kepada perkataan beliau yang lain di sini, itu annahu lamma addaha mubahatan innama huwa min nahiyatil lughawi, ya, bahwasanya
ketika beliau mengatakan bahwasanya ini adalah bid'ah yang mubahah itu dari sisi bahasa. Walamma addaha ghairu masyru'atin innama huwa min nahiyati syar'i. Ketika beliau mengatakan tidak syar'i yaitu bid'ah yang sayyi'ah, dan tadi beliau juga mengatakan mencela, itu adalah dari segi syar'i. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan salaman-salamannya seseorang itu setelah sholat subuh ya, itu dianggap ini suatu yang syar'i, suatu yang sunnah dan dilazimkan ya. Ketika sesuatu sudah dirutinkan dan terkait dengan sebuah ibadah, maka itu perlu dalil begitu. Tapi kalau dia menganggap itu adalah bukan sebuah ibadah syar'i dan itu juga mungkin tidak tidak dirutinkan begitu ya. Jadi dari i'tiqadnya dan itu dari lugawi saja, maka itu disebut oleh beliau sebagai bid'ah yang mubahah gitu dia. Jadi intinya ya, bid'ah yang syar'i itu hanya dua, yaitu makruh dan haram. Adapun yang selain itu mubah, wajib, sunnah itu bukan bid'ah. Kalaupun dikatakan bid'ah itu lugawiyah saja. Karena secara bahasa bid'ah memang sesuatu yang baru gitu. Intinya tidak bid'ah secara syar'i. Nah. Wa bihadza tata'allafu aqwaluhu rahimahullahu wa la takhtalifu. Maka dengan cara ini perkataan beliau ini menjadi satu, tidak terpecah belah. Maksudnya tidak bertentangan. Begitu dia ya. Beliau tidak bertentangan. Nah. Wangdur suwaran ukhra wa amsilatan iddatan fi dzalika dimnal fatawi lahu. Maka lihatlah bentuk-bentuk yang lain dan contoh-contoh yang lain yang banyak di dalam perkataan beliau ini, di dalam fatwa-fatwa beliau. Di sini beliau memberikan halaman-halaman ya. Di halaman 46, halaman 48, halaman 56, halaman banyak di sini yang intinya menunjukkan hal itu ya. Dikarenakan sesuatu penjelasan terkadang dengan definisi saja, takrif saja itu tidak jelas sampai ada contohnya. Contoh-contoh itu memperjelas definisi begitu. Maksudnya apa sih Ustaz? Oh gini contohnya, gini, contohnya gini. Oh baru paham dia. Nah gitu dia ya. Maka kalau tidak diberikan contoh seperti ini kita nggak paham kan? Ya, yaitu Al-Imam Ibnu Abdissalam itu menjadikan bid'ah 5 hal, ya kan? Seolah-olah beliau kok begitu ya kan? Tapi ketika beliau menghukumi jabat tangan, menghukumi ini, menghukumi sholawat dalam kunut, baru jelas kita. Baru jelas, oh berarti enggak seperti itu maksud beliau. Nah, gitu. Berarti tersisa bahwasanya yang mubah, yang sunnah, yang wajib itu adalah lugawiyah saja, bukan syar'i seperti itu. Ma ajmala qaul asy-syekh Mula Ahmad Rumi Al-Hanafi fi kitabih Majalisil Abrar. Betapa indahnya perkataan Syekh Mula Ahmad Rumi Al-Hanafi dalam kitab beliau Majalis Al-Abrar. Faman ahdasa syai'an yataqarrabu bihi ila Allah Ta'ala min qawlin aw fi'lin faqad syara'a min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Fa'ulima anna kulla bid'atin minal ibadat ad-diniyah la takunu illa sayyi'ah. Maka barang siapa membuat perkara-perkara baru sedikit saja yang dia bertaqarrub padanya pada Allah dengan yang pada Allah dari perkataan ataupun perbuatan ya, kan ibadah itu ada dari perkataan, ada juga perbuatan begitu ya. Faqad syara'a, maka sungguh dia telah membuat syariat minad-din di dalam agama ma lam ya'dan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka diketahui bahasanya setiap bid'ah dari ibadah-ibadah diniyah itu tidak terjadi kecuali itu sayyi'ah semua ya. Jadi bid'ah dalam masalah din, masalah syar'i, ibadah itu tidak ada kecuali yang sayyi'ah saja, yang buruk saja. Walaysa fil bid'ati ma yumdahu bal kullu bid'atin dhalalah. Dan tidak ada yang yumdah, tidak ada yang terpuji, kecuali bahkan semuanya itu adalah dhalalah. Wallahul hadi ilal haqqi biidnih. Maka
Allah lah yang maha pemberi petunjuk kepada al-haq dengan izinnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah bulan depan kita masuk ke fasal yang rabi', yang keempat, yaitu perkataan Nabi wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan itu di neraka. Bagaimana ini? Betul apa enggak ini? Enggak mungkin salah kan perkataan Nabi kan? Akan tetapi perlu dirinci. Ya. Karena tadi apa? Kita bilang bid'ah itu yang syar'i itu ada berapa? Dua, apa dan apa? Makruh dan haram. Apa definisi haram? Definisi haram, sesuatu perbuatan yang ketika dilakukan dia berdosa, sesuatu yang dibenci dan dilakukan berdosa. Kalau makruh, sesuatu yang dibenci tapi tidak sampai dosa, itu tadi. Dan makruh ini ada yang bid'ah. Maka ketika seorang berbuat makruh bid'ah, apakah dia berdosa? Tidak, ya dibenci. Definisi usul fiqh tentang makruh adalah sesuatu yang dibenci tapi tidak sampai dosa. Berarti kalau tidak dosa masuk neraka enggak? Atau minimal terancam neraka enggak? Enggak. Itu dia. Jadi harus ditafsir. Bid'ah yang mana dulu? Nah, nanti soal akan kita baca bulan depan. Maksud Nabi yang wa kullu dhalalatin finnar itu bagaimana gitu ya. Tapi kalau secara umum ya kita harus membenarkan perkataan Nabi kullu dhalalatin finnar gitu dia. Tapi kalau ditafsir maksudnya yang mana dulu? Nah, itu harus ditafsir begitu dia. Nah, mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum azan. Kalau tidak ada, kita langsung adzan saja ya. Masuk salat, siap-siap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.